Perilaku organisasi. Apa perilaku organisasi itu? Bab 1. Apa yang dilakukan para manajer? Manajer adalah menyelesaikan urusan atau pekerjaan lewat orang lain, mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan orang-orang lain dalam mencapai tujuan, dilakukan dalam suatu organisasi. Organisasi adalah satuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang tersusun atas 2 orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Tujuan dari mempelajari perilaku organisasi. 1. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. 2. Dapat meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi. 3. Dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. 4. Memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. 5. Memperbaiki efektivitas kinerja organisasi. Fungsi manajemen. Tujuan suatu organisasi. Planning. Tugas. Organizing. Penggerak. Actuating. Memantau. Controlling. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan, mencakup penetapan tujuan, penegakan strategi dan pengembangan rencana, untuk mengkoordinasikan kegiatan. 2. Pengorganisasian, menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan dan siapa yang melapor kepada siapa dan di mana keputusan harus diambil. 3. Pemimpin, mencakup hal memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif dan memecahkan konflik-konflik. 4. Pengendalian, memantau kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Peran manajemen. 1. Peran antar personal. Tokoh utama. Kepemimpinan. Penghubung. 2. Peran informasional. Pemantau. Penyebar. Juru bicara. 3. Peran pengambilan keputusan. Kewirausahaan. Penyelesai masalah. Pengalokasi sumber daya. Negosiator. Keahlian manajemen. Keahlian teknis. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Keahlian personal. Kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain baik secara individual maupun dalam kelompok. Keahlian konseptual. Kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit. Aktivitas manajerial yang sukses dan aktivitas manajerial yang efektif. Manajemen tradisional. Membuat keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Komunikasi. Bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan tulis-menulis. Manajemen sumber daya manusia. Memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, menyusun kepegawaian dan melatih. Pembangunan jaringan. Bersosialisasi, terlibat dalam aktivitas politik dan berinteraksi dengan individu-individu luar. Aktivitas manajerial yang sukses dan aktivitas manajerial yang efektif. Organizational behavior. Perilaku organisasi, organizational behavior.
Suatu studi yang mempelajari aspek-aspek tingkah laku seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu yang mencakup dampak dari pengaruh yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap individu tersebut dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Unsur utama perilaku organisasi. A. Pandangan psikologi. B. Pandangan ekonomi. C. Pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan organisasi dan pemimpinnya. D. Pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. E. Pandangan globalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. 1. Peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan. 2. Pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi. 3. Penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. 4. Peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis. Hubungan perilaku organisasi dan psikologi industri. Keduanya berfokus pada penjelasan tentang perilaku manusia dalam organisasi, namun psikologi industri berangkat dari psikologi, sementara perilaku organisasi bersifat multidisiplin. Perbedaan terdapat pada basis keilmuan dan lingkup kajiannya. Hubungan perilaku organisasi dan teori organisasi. Perilaku organisasi mempelajari perilaku individu, kelompok dalam organisasi dan aplikasinya, analisis mikro, sedangkan teori organisasi mempelajari struktur, proses dan performansi organisasi, analisis makro. Perbedaannya terdapat pada unit analisis dan objek kajian. Hubungan perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia, MSDM. Perilaku organisasi dianggap lebih mendasar, teoritis, berdasar pada konsep, sedangkan manajemen sumber daya manusia lebih terapan dengan fokus pada teknik pengelolaan sumber daya manusia. Perbedaannya terdapat pada pendekatan yang digunakan oleh keduanya.